Dari Pondok seperti bilang Pak Alfian tadi, di sini bagi pelaku-pelaku politik mempunyai tugas moral besar untuk meyakini kembali bahwasanya masyarakat ini terhadap Parlo. Karena ini yang terjadi saat ini, masyarakat agak sudah menurun kepercayaan terhadap Parlo karena pelaku-pelaku politik di dalam Parlo tersebut tidak sesuai dengan, maaf kakak saya bilang, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di lapangan ketika mereka mengkampanyekan hal-hal untuk masyarakat. Jadi terjadinya penurunan tersebut dikarenakan itu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan, karena di sini ada pelaku politik Pak Eksir, saya ingin menyampaikan bahwasanya di Parlo ini tolong, di Parlo ini yang bertugas di Parlo ini benar-benar memperhatikan rakyat Aceh sehingga kearifan lokal Aceh itu tidak terputus. Demikian, terima kasih. Beberapa hal terkait yang dibicarakan sama Julizar sebelumnya. Jujur ya, saya sebagai orang awam, saya merasa diri saya ini orang awam. Kenapa? Karena saya kurang ilmu pengetahuan politik. Dan saya rasa di sini bukan hanya saya, tapi beberapa teman-teman di sini juga kurang ilmu politik, betul? Kita nggak ngerti sebenarnya, ya kan? Nah, jadi untuk kami ini nggak berani untuk bersuara seperti Julizar, seperti yang ngomong, mungkin bukan kami ya, tapi Nanda bersuara seperti kok bisa kayak gitu? Kenapa nggak sesuai omongan sama hasilnya? Nanda nggak berani ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Nanda nggak tahu perjuangan yang sudah mereka lakukan dan masalah apa yang membuat yang mereka katakan tidak sesuai, tidak terjadi. Pasti ada problema. Nah itu. Terus satu lagi, kita ini manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia merencanakan, manusia hanya berusaha gitu. Jadi sebelum kita kritis terhadap sesuatu, kalau menurut Nanda ya, kita harus telaah terlebih dahulu ke dalamnya itu apa problemnya, apa masalahnya. Jangan selalu kita menyalahkan pemimpin, dan selalu kita menyalahkan orang yang sudah ada di situ. Karena menurut Nanda, dengan cara kita memberikan arahan yang positif, misalnya gini, kita punya lawan, atau kita punya lawan, kita punya masalah untuk sama adik kita. Dengan cara kita bilang, kenapa kayak gitu nggak bersihin lemari, bersihin mas sedikit yang bersih. Dia yang ada di kepala itu malah memberontak, malah panas. Tapi coba kita bilang, adik, coba lemarinya dibersihin, pasti bagus loh, pasti rapi loh. Dia akan lebih mendengar. Jadi cara kita berkomunikasi juga itu harus dipikirkan. Nah itu, Nanda tidak menyalahkan Julizar, tapi Julizar udah punya ilmu politik, Julizar dari politik, Nanda bukan. Dan menurut Nanda itu cuma saran aja. Dan satu lagi, masalah kearifan lokal itu. Nanda ngerasa kayak kami itu generasi muda sekarang memang banyak nggak tahu apa-apanya. Kami nggak tahu, kami nggak punya ilmu politik, kami cuek bahkan. Itu nggak tahu dari mana datangnya. Gitu. Apakah itu salah kami gitu karena kami? Tapi kalau memang itu salah kami, kok bisa salahnya itu menyeluruh kayak gitu? Kenapa semuanya nggak ngerti tentang politik? Kenapa semuanya cuek tentang politik? Nah, jadi gimana gitu kok? Pertanyaannya cuma satu. Gimana caranya kita itu buat ngebangun lagi dan peduli kayak gitu terhadap politik? Dan Nanda juga sebagai orang awam, Nanda sering mendengar omong-omong masyarakat yang kayak Tengku Alfian bilang sebelumnya. Mereka orang nggak ngerti, tapi selalu meremehkan kayak gitu. Alah. Memang kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Kalau menurut Nanda, orang yang ngomong kayak gitu, dia berbicara tanpa berpikir. Nah, gitu aja. Oke. Kepercayaan terhadap Aceh melemah. Yang mana dek? Mungkin ini dapat saya sampaikan juga adalah pemahamannya kenapa masyarakat Aceh sudah luput daripada kepercayaan pada Aceh. Memang kepercayaan baju juga terhadap yang disampaikan saya. Keinginan pada Aceh adalah
untuk merealisasikan semua undang-undang pemerintah Aceh dan keinginan dalam konteks pada rakyat Aceh. Tapi dari sudut pandang yang lain kita melihat adalah kenapa rakyat Aceh kaum kebudayaan. Nah, ini kita lihat dari segi aspek manapun. Yang pertama adalah menurut pemahaman saya, pemerintah Republik Indonesia harus mengakomodirkan seluruh perjanjian damai regional. Maksudnya adalah yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi, anak kewenangan Republik Indonesia Aceh. Terlebih dari itu adalah hak kewenangan Aceh untuk menerapkan undang-undang pemerintah Aceh di Aceh. Tujuan dari pembentukan kamar. Tujuan dari diskusi publik ini ya, Ya. ini artinya salah satu tanggung jawab kita di Partai Aceh, bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada generasi-generasi muda, terutama kaum milenial, kawan-kawan yang di universitas, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, pentingnya memahami tentang kearifan lokal dalam pembentukan jati diri, pembentukan karakter dan lain segala macam. Artinya kita tidak bisa terlepas dari hal-hal yang terkait dengan local wisdomnya, ada knowledge wisdomnya, ada local knowledge-nya, ada local genius-nya. Jadi berbicara tentang kecerdasan, pengetahuan. Artinya secara umum ingin saya sampaikan bahwa yang kita lakukan ini adalah ingin menyamakan persepsi, ingin mengumpulkan energi-energi negatif, energi-energi positif yang ada di kawan-kawan mahasiswa menjadi sebuah kepentingan bersama. Ya. Melihat Aceh ini ada sebuah tujuan khusus. Kenapa harus partai lokal melakukan acara-acara yang bersifat sosialisasi ini? Ini yang kemudian menjadi titik balik bahwa peran partai politik di Aceh bukan hanya partai Aceh sebenarnya, juga partai-partai lain, ormas dan sebagainya harus melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik pasca penandatanganan MOU Helsinki terkait adanya kekhususan di Aceh. Aceh sebagai sebuah daerah yang spesifik, harusnya semua komponen masyarakat dari partai lokalnya, di sini ada Partai Aceh, kawan-kawan mahasiswa, harusnya menjadi tulang punggung, menjadi istilahnya backbone of the Aceh political system. Jadi kita mengharapkan acara ini kawan-kawan nantinya paham bahwa yang dilakukan oleh Partai Aceh itu bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemaslahatan bersama bagi kita masyarakat Aceh pada umumnya. Harapan dari Bang Halim ketika ada mahasiswa yang mengikuti acara ini ke depannya. Ya, kedepannya harusnya mereka menjadi agent of change ya, agent apakah itu menjadi agent of peace, agent perdamaian yang akan menjadi Proaktif. tombak dalam memberikan pemahaman-pemahaman ke kawan-kawan di apakah itu di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain, di kelompok-kelompok yang lain, bahwa ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama dan menjadi kewajiban bagi kawan-kawan yang mengikuti acara ini untuk mensosialisasikan hal-hal baik, energi-energi positif yang coba kita keluarkan melalui acara yang diinisiasi oleh KPPA Kota Pasir. Untuk selanjutnya, untuk kedepannya, apakah cuman ada di Kota Pasir ataupun diperlebar ke Aceh Utara? Ini kalau berbicara tentang apakah ini harus dilakukan oleh KPPA Kota Pasir, saya pikir tidak. Ini sifatnya akan menyeluruh. Yang harus dilakukan oleh semua tataran di tingkat apakah di provinsi, apakah di kabupaten kota atau di wilayah-wilayah dalam struktur organisasi GAM. Ya. Malah pemerintah Indonesia sebagai salah satu stakeholder perdamaian